Mengejutkan, Martin Paes beri tantangan terbuka kepada Emil Audero. Kiper andalan timnas Indonesia, Martin Paes, memberikan respons mengenai posisinya di bawah Mister Squad Garuda jika Emil Audero bergabung. Martin Paes berperan penting dalam raihan positif skuad Garuda di grup C dengan selalu bermain sebagai starter dalam laga yang dilakoni timnas Indonesia di putaran ketiga. Namun, dia akan memiliki saingan berat seiring dengan kabar naturalisasi Emil Audero, kiper keturunan Italia yang kini berkarier di Serie A bersama Como. Pada Desember lalu, Audero sudah pernah mengakui bahwa dirinya telah bertemu Erick Thohir. "Kita sudah pernah berbicara, tapi sudah beberapa tahun lalu," kata Audero. "Kita akan lihat, tapi semoga." Jika dinaturalisasi, maka kehadiran Audero bakal mengancam Martin Paes, namun sang kiper FC Dallas sudah pernah memberikan respons mengenai hal ini. "Tentu saja, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia, akan saya sambut," kata Paes kepada awak media. Dia menuturkan bahwa tidak ada ego untuk bersaing, karena ujungnya adalah untuk kebaikan bersama di timnas Indonesia. "Saya rasa, jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar untuk negara kita," terangnya. Paes mengaku tidak takut untuk tersaingi, dia mengaku siap untuk menghadapi siapapun, namun jika rivalnya lebih baik maka wajib didukung. "Jadi siapapun yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik harus didukung. Dan saya harus memperlakukan pemain secara setara," tukas Paes. "Entah itu kompetitor atau teman sekamar dan rekan setim, saya tidak punya masalah, baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka," lanjutnya. Terakhir, Paes menyampaikan pesan sambutan kepada Audero, menegaskan sekali lagi bahwa itu tidak masalah untuk bersaing. "Saya mendukung mereka sebagai rekan setim dan siapapun yang dipilih jadi starter, saya rasa tak boleh ada ego yang terlibat saat bermain untuk timnas Indonesia," katanya. "Saya tidak masalah, Anda datang ke timnas Indonesia, saya membuktikan diri di lapangan. Jadi jika Anda, Emil Audero, mau datang, saya selalu terbuka," tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Kabar gembira. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jairo Riedewald, selamat dari sanksi berat usai meninju pemain lawan. Kejadian tersebut terjadi saat Riedewald membantu Royal Antwerp imbang 1-1 kontra tuan rumah Sint-Truiden pada pekan ke-23 Liga Belgia di Stadion Daio Wasabi Stadion. Dalam laga tersebut, Riedewald meninju wajah pemain lawan, Joel Fujita, pada menit ke-91. Kejadian tersebut membuat wasit langsung mengganjarnya kartu merah. Setelah insiden tersebut, ramai dibicarakan apa sanksi yang bakal diterima Riedewald. Dikhawatirkan pemain berusia 28 tahun itu bakal menerima hukuman berat. Akhirnya, setelah bersidang, Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Belgia, KBVB, hanya menjatuhkan skorsing 2 pertandingan, bukan 3 pertandingan yang selama ini dikhawatirkan. KBVB menjatuhkan hukuman ringan karena menganggap pukulan Riedewald tak memiliki intensitas yang terlalu tinggi. Fakta tersebut tidak dibantah baik oleh klub maupun pemain, namun panitia mengikuti pembelaan Antwerp bahwa pukulan tersebut tidak berintensitas terlalu tinggi dan memperhitungkan masa lalu disiplin Riedewald yang bersih, tulis media Belgia, Gazet van Antwerpen, Rabu, 29 Januari 2025. Dengan begitu, Riedewald melewatkan 2 pertandingan kontra klub Brugge dan leg kedua semifinal Piala Belgia kontra Anderlecht. Riedewald merupakan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kepastian itu ditegaskan pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Bagaimana menurut kalian? Legenda MU puji performa dan kaki kiri Elkan Bagot, ini katanya. Elkan Bagot, bek muda berbakat Indonesia yang kini bermain untuk Blackpool, mendapat pujian setinggi langit dari pelatih Steve Bruce. Legenda Manchester United tersebut memuji penampilan luar biasa Bagot dalam kemenangan 3-1 Blackpool atas Exeter City pada lanjutan League One Inggris. Bagot tampil penuh untuk pertama kalinya setelah sempat absen panjang akibat cedera. Bagot sempat mengalami masa sulit setelah menderita 2 cedera serius pada musim ini. Cedera pergelangan kaki yang pertama kali pada akhir Agustus lalu memaksa pemain kelahiran Indonesia itu menepi selama beberapa bulan. Saat mencoba kembali bermain melawan Liverpool U21 dalam ajang EFL Trophy, dia kembali mengalami cedera ankle yang membuatnya harus beristirahat lebih lama. Selama hampir 5 bulan pemulihan, Bagot tetap menjaga kondisi fisiknya agar siap kembali ke lapangan. Usaha kerasnya terbayar ketika Steve Bruce memberinya kepercayaan penuh dalam pertandingan melawan Exeter City. Dia luar biasa, puji Bruce saat berbicara kepada Blackpool Gazette. Legenda MU itu mengapresiasi kerja keras dan profesionalisme Bagot selama menjalani masa pemulihan. Dia hanya kurang beruntung karena cedera yang menghampirinya secara beruntun. Namun, Bagot menunjukkan mentalitas hebat. Dia bekerja keras setiap hari, dan sekarang performa cemerlangnya adalah hadiah atas usaha tersebut, ujar legenda MU itu. Bruce juga menambahkan kehadiran Bagot memberi dimensi baru bagi timnya.
Dia memberi keseimbangan yang bagus karena dia kidal. Itu sangat membantu tim dalam mengatur permainan. Salut untuk dia, imbuhnya. Sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town, Bagot kini menjadi aset berharga yang terus membuktikan kualitasnya di kancah sepak bola Inggris. Penampilan gemilang Elkan Bagot tidak hanya membawa kemenangan bagi Blackpool, tetapi juga menunjukkan potensi besar pemain blasteran Indonesia ini untuk bersaing di level tinggi. Dukungan dan kepercayaan dari pelatih yang merupakan legenda MU, Steve Bruce, menjadi pendorong penting bagi kebangkitan karir Bagot setelah absen panjang akibat cedera. Bagaimana menurut kalian? Kritik banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, ini kata Kiai Maruf Amin. Mantan Wapres RI tersebut menyampaikan pandangannya terkait fenomena banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Kiai Maruf mempertanyakan bagaimana negara sebesar Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, masih kesulitan menemukan pemain sepak bola hebat dari bakat lokal. Masa sih dari 270 juta orang, Indonesia, enggak ada itu, ujar Maruf Amin di kanal YouTube Mahfud MD Official. Menurutnya, pembangunan sepak bola Indonesia perlu difokuskan pada pembinaan atlet muda sejak usia dini. Ia menegaskan pentingnya pembinaan yang memperhatikan penguatan fisik, daya tahan tubuh, dan asupan nutrisi yang tepat. Memang pembinaan atlet itu harus dari usia dini, otot-ototnya, makanannya itu dijaga. Tidak bisa langsung seperti itu. Kita ini sekarang daya tahannya itu kan lemah, biasanya main, terus lama-lama lemas, jelas Maruf Amin. Ia juga menekankan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan yang serius di tingkat akar rumput. Menurutnya, daerah-daerah di Indonesia perlu menggali potensi pemain berbakat yang tersebar di berbagai wilayah dan menyaring mereka untuk menjadi talenta terbaik yang dapat diandalkan di skuad Garuda. Daerah-daerah itu, Pemda itu harus mulai melakukan pembinaan usia dini dengan serius. Jadi, dari yang berbakat itu disaring mana yang terbaik di antara mereka. Dari 270 juta mustahil enggak ada yang hebat, tegasnya. Terkait banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia, Kiai Maruf mengakui bahwa langkah ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Namun, ia menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang. Fokus utama tetap harus diarahkan pada pengembangan talenta lokal. Sekarang dengan naturalisasi itu lebih anukan, lebih bagus, cuma itu kan kita ambil yang sudah bagus-bagus. Tapi juga talenta muda harus kita bangun dari bawah, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Naturalisasi pemain semakin gencar, ini respon legenda Malaysia. Legenda Malaysia Nizam Jamil mengkhawatirkan hancurnya mental para pemain lokal seiring dibukanya keran naturalisasi pemain keturunan. Persaingan di Timnas Malaysia semakin ketat seiring kedatangan rombongan pemain naturalisasi keturunan jadi sorotan Nizam Jamil. Sebelumnya, Rob Friend selaku CEO Timnas Malaysia menyebut ada 4 pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi. Keempat pemain itu diproyeksikan bergabung skuad Harimau Malaya untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Nizam Jamil menyambut positif kehadiran para pemain keturunan, tetapi juga tidak bisa menepikan kekhawatiran dalam dirinya. Hadirnya para pemain keturunan dinilai bisa memengaruhi peluang pemain lokal untuk bergabung ke tim nasional semakin kecil. Legenda sepak bola Malaysia ini berharap kehadiran pemain keturunan dan naturalisasi bisa memberi motivasi untuk pemain lokal. Bukan sebaliknya, tak bisa dipungkiri oleh Nizam Jamil bahwa ia khawatir kehadiran pemain keturunan bisa membuat mental pemain lokal hancur. Selain menjadi motivasi, Nizam Jamil berharap pemain keturunan bisa membawa Malaysia tampil di level yang lebih tinggi. Dan yang lebih penting lagi, tak ada pihak yang bisa menghalangi naturalisasi di Malaysia karena hal itu legal dan sah secara hukum. Pasarnya terbuka, pemain naturalisasi dan keturunan memiliki hak hukum untuk mewakili Malaysia, kata Nizam Jamil. Dan saya kira ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menciptakan persaingan yang lebih baik. Jika talenta lokal memilih menyerah, itu menunjukkan kekuatan mental kita belum cukup untuk bersaing. Jadi, saya berharap dengan adanya pemain naturalisasi dan keturunan ini, bisa memberikan feedback yang baik. Bukan hanya dari segi hasil, tapi membantu pemain muda untuk bangkit, manajemen juga ikut melonjak dan liga kita menjadi lebih baik dan terorganisir. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, Timnas Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal dan Laos. Mau tak mau Malaysia harus bisa menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan jika ingin lolos ke putaran final. Karena itu, dengan kekuatan para pemain naturalisasi dan keturunan, Malaysia diharapkan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Malaysia sudah banyak mengeluarkan dana untuk revolusi di tingkat tim nasional dan jajaran manajemen federasi. Jika gagal lolos ke Piala Asia 2027, hal itu akan menjadi tamparan besar wajah sepak bola Harimau Malaya. Bukan tak mungkin proyek naturalisasi pemain keturunan tak dijalankan lagi karena kegagalan itu.
Bagaimana menurut kalian? Sindir Timnas Indonesia, ini kata masyarakat Vietnam. Sindiran menohok diberikan masyarakat Vietnam usai Timnas Indonesia jaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Mereka bahkan membawa-bawa ajang Piala AFF dalam memberikan sindiran itu. Sindiran itu muncul kala media Vietnam, The Tao 123, turut menyoroti Timnas Indonesia yang punya peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena masih bertengger di urutan ketiga grup C saat ini. Skuad Garuda sudah mengumpulkan 6 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Diketahui, nantinya tim di posisi 1 dan 2 klasemen akhir grup C bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Kemudian, tim di urutan 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan lewat babak keempat. Timnas Indonesia pun berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 karena kini bahkan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia yang duduk di urutan kedua pada klasemen. Sementara itu, laga di babak ketiga sendiri masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Dengan kondisi di atas, The Tao 123 menyebut Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kondisi ini jadi hal yang gila jika benar bisa terjadi. Bayangkan Indonesia akan memenangkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dengan prediksi gila ini, tulis media Vietnam tersebut. Unggahan itu langsung mendapat beragam komentar dari netizen Vietnam. Sejumlah pihak tampak iri dengan pencapaian skuad Garuda hingga melempar sindiran. Bahkan, ada yang menyindir kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Menurutnya, Timnas Indonesia akan menyesal gagal juara Piala AFF tahun ini karena sudah memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Indonesia gagal di kualifikasi, mereka akan menyesal karena tidak memenangkan AFF, tulis Alinsa. Indonesia ini Belanda 2. Pemain tidak bisa bicara Indonesia atau menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi apa yang harus dibanggakan Hey Indonesia, tulis akun Nguyen. Bagaimana menurut kalian? Takjub pada Marcelino Ferdinand, ini kata Ragnar Oratmangoen. Winger Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen takjub dengan rekan setimnya, Marcelino Ferdinand. Ia salut lantaran Marcelino sudah berani berkarir di Eropa. Pada Februari 2023 ketika masih berusia 18 tahun, Marcelino telah abroad. Ia bergabung dengan klub divisi kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Namun dalam 1,5 musim, Marcelino hanya bermain 7 kali di KMSK Deinze. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu tampil dalam 134 menit, ia mengukir 1 gol. Banyak pemain muda potensial, khususnya Marcelino. Di usia semuda dia berani untuk berkarir di Eropa, ujar Oratmangoen dilansir dari Kita Garuda. Pernah melawan Marcelino Ferdinand. Pada musim panas 2024, Marcelino memilih untuk meninggalkan KMSK Deinze. Tujuannya yaitu bergabung dengan Oxford United, tim kasta kedua Liga Inggris yang dimiliki Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Oratmangoen pernah berhadapan dengan Marcelino di level klub. Saat itu ia masih membela FC Groningen di Belanda. Dalam uji coba, Marcelino dikatakannya mengukir 2 gol. Saya juga senang melihat permainannya. Saya pernah melawannya ketika saya bermain di Groningen pada pertandingan persahabatan, tutur Oratmangoen. Dia sudah menunjukkan kualitasnya, kalau tidak salah dia cetak 2 gol ke gawang tim saya. Dengan pemain seperti Marcelino dan pemain muda lain, kita bisa membangun tim untuk masa depan, imbuhnya. Bagaimana menurut kalian? Kevin Dix menuju Bundesliga. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix dipastikan segera bergabung dengan klub Jerman, Borussia Mönchengladbach, dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Kontrak Dix dengan klub Denmark, FC Copenhagen akan segera berakhir dalam 6 bulan mendatang. Dilansir dari Sky Sports Germany, kesepakatan antara Kevin Dix dengan Borussia Mönchengladbach berhasil tercapai. Direktur olahraga Roland Virkus meyakinkan Dix untuk bergabung dengan Mönchengladbach. Kevin Dix didatangkan Copenhagen dari Fiorentina pada tahun 2021. Bersama klub asal Denmark tersebut, ia sudah bermain sebanyak 158 kali di semua kompetisi. Copenhagen saat ini berada di puncak klasemen Liga Denmark dari 17 pertandingan dengan poin 33. Dari 17 pertandingan tersebut, Dix tampil sebanyak 16 kali mencatatkan 4 gol dan 3 assist. Selama hampir 5 musim berada di Copenhagen, Dix berhasil mempersembahkan 2 kali gelar juara Liga Denmark dan 1 kali juara Piala Domestik Denmark. Rumor mengenai kepindahan Dix dari Copenhagen sudah terdengar sejak bursa transfer musim panas lalu. Beberapa klub dari berbagai negara di Eropa menunjukkan ketertarikan kepada Dix, bahkan ada klub yang sudah memberikan tawaran. Namun, manajemen Copenhagen enggan melepas Dix karena ia adalah pilar penting di lini belakang mereka.
Dix juga sempat memberikan pernyataan kepada media bahwa dirinya senang berada di Copenhagen, tetapi permasalahan kontrak menjadi halangan bagi Dix untuk tetap di Denmark. Saya berusia 28 tahun dan saya pikir saya pantas mendapatkan beberapa hal, tetapi semua tidak bisa terpenuhi sesuai apa yang saya inginkan. Dalam sepak bola, semua hal tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, ujar Dix sebagaimana ditulis Bold DK. Copenhagen tidak bisa memenuhi keinginan Kevin Dix, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari tantangan di negara lain. Tampaknya, Bundesliga akan menjadi tujuan selanjutnya untuk Dix melanjutkan karir sepak bolanya. Borussia Mönchengladbach saat ini sedang dalam rentetan buruk setelah kalah 3 kali secara beruntun dalam 5 pertandingan di Bundesliga. Dix direncanakan gabung untuk musim panas yang akan datang, setelah menghabiskan kontraknya bersama Copenhagen. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, Ronaldo Kuateh dilepas Muangthong United ke klub Liga 2 Thailand. Pemain timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh, saat ini sudah mempunyai klub baru. Itu setelah Muangthong United melepas Ronaldo Kuateh ke klub Liga 2 Thailand, Mahasaraham SBT. Muangthong United melepas Ronaldo Kuateh dengan sistem peminjaman. Mantan pemain Madura United itu akan membela Mahasaraham SBT sampai akhir musim di Liga 2 Thailand. Kabar peminjaman ini cukup mengejutkan. Pasalnya Ronaldo Kuateh merupakan pemain baru yang didatangkan Muangthong United pada awal musim 2024-2025. Ronaldo Kuateh bukan satu-satunya pemain yang dipinjamkan Muangthong United. Klub kasta tertinggi Thailand itu juga melepas Sataporn Dangsei dan Chaipol Sukma. Sama seperti Ronaldo Kuateh, Sataporn Dangsei akan bermain untuk Mahasaraham SBT. Sementara Chaipol Sukma akan membela Kasetsart FC. Muangthong United melepas 3 pemainnya ke klub Liga 2 Thailand dengan status peminjaman. Sataporn Dangsei dan Ronaldo Kuateh akan membantu Mahasaraham SBT. Untuk Chaipol Sukma bergabung ke Kasetsart FC, tulis pernyataan resmi Muangthong United, Jumat, 17 Januari 2025. Ronaldo Kuateh sangat jarang dimainkan oleh pelatih Muangthong United, Gino Lettieri, selama putaran pertama Liga Thailand 2024-2025. Tercatat, pemain berusia 20 tahun itu hanya bermain selama 1 pertandingan dalam 17 laga. Ronaldo Kuateh menjalani debutnya di Muangthong United saat melawan Hon KN pada pekan ke-8 Liga Thailand, 27 September 2024 lalu. Dalam pertandingan yang digelar di Thunderdome, Nonthaburi, laga tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0. Ronaldo Kuateh masuk pada menit ke-64 untuk menggantikan Purachet Totsanit. Pemain keturunan Liberia itu sempat bermain penuh saat Muangthong United melawan Muang Trang United pada Piala Thailand 2024-2025 di Trang Stadium, Trang, 30 Oktober 2024. Dalam laga itu, Muangthong United kalah dengan skor 0-1 dari Muang Trang United yang merupakan klub divisi 3 Thailand. Pindahnya Ronaldo Kuateh membuatnya tidak akan bertemu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Asnawi Mangkualam memperkuat Port FC, sementara Pratama Arhan membela True Bangkok United. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan! Bukan cuma Patrick Kluivert, sosok legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tertarik dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Ternyata selain Kluivert, legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan pemain Oxford United itu. Dalam pengenalannya, Patrick Kluivert ditanya soal siapa pemain lokal yang menonjol menurutnya. Marcelino Ferdinand, tapi dia bukan satu-satunya, katanya, Minggu, 12 Januari 2025. Masih hangat diingatan bagaimana Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol fenomenal di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, 19 November 2024 lalu. Ternyata selain Kluivert, legenda Everton Tim Cahill juga menaruh perhatian kepada mantan pemain Persebaya itu. Tim Cahill bahkan langsung menelepon Marcelino Ferdinand usai tampil ciamik sepanjang Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Dalam panggilan video itu, Tim Cahill meminta Marcelino Ferdinand untuk tidak ragu menghubunginya kapanpun dia mau. Dengarkan, apa yang kamu butuhkan di dalam dan luar lapangan jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya ada di sini untuk kamu, kata Tim Cahill dalam video yang diunggah Marcelino Ferdinand. Legenda sepak bola Australia itu pun memberi wejangan kepada Marcelino Ferdinand agar selalu menikmati setiap pertandingan yang ia mainkan. Hal terpenting adalah kami menikmati sepak bola, kerja keras di latihan, dan selalu percaya, tutur Cahill. Kebetulan posisi Tim Cahill saat masih aktif bermain, sama dengan Marcelino Ferdinand. Mengetahui penampilan Marcelino Ferdinand begitu menonjol di Piala Asia U23 2024, Tim Cahill menyampaikan apresiasinya. Marcelino menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang berhasil finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Marcel mencatatkan 6 penampilan dan mampu membukukan 2 gol.
Dengan segala pencapaian yang sudah diraih pemain yang lahir dari rahim Persebaya Surabaya tersebut, KHL percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di pundaknya. Selamat untuk Indonesia. Kamu adalah contoh dan akan menjadi masa depan sepak bola, ujarnya. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand sempat mendapat kritik hingga hujatan dari netizen berkat penampilannya di pertandingan melawan Uzbekistan dan Irak di Piala Asia U23 2024. Marcelino dianggap bermain terlalu egois sehingga menyia-nyiakan kesempatan untuk mencetak gol. Kolom komentar akun Instagram Marcelino pun sempat diserang netizen. Bagaimana menurut kalian? Kisah Wah Haji Ragnar Oratmangoen kagum dengan suara adzan di Jakarta sejak perkuat timnas Indonesia. Penyerang FCV Dender, Wah Haji Ragnar Oratmangoen sapaan akrabnya memiliki kisah pernah mengakui sebagai pemain keturunan timnas Indonesia terkesima dengan suara adzan di tanah air. Sebagai pemain keturunan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen merasa kagum suara adzan selalu terdengar di Indonesia terkhusus saat berada di Jakarta. Ragnar Oratmangoen membela FCV Dender untuk mengarungi ajang kompetisi Pro Liga Belgia musim 2024 I-2025. Wah Haji sapaan akrabnya pun kembali menjadi juru gedor agar FCV Dender bisa menembus posisi teratas klasemen. Dipantau melalui unggahan Instagram pribadinya, Ragnar tengah asik menikmati ibu kota Brussels, Belgia. Potret tersebut menjadi salah satu kegiatan Ragnar selain bermain sepak bola untuk FCV Dender maupun timnas Indonesia. Namun begitu, setiap kegiatan Ragnar tidak melupakan kewajibannya sebagai sosok pemain keturunan Garuda yang menganut agama Islam. Sebelumnya, ada satu kisah berdasarkan pengakuan dari Ragnar, di mana pemain kelahiran dari Belanda itu mengagumi adzan yang terdengar di Jakarta. Saat di Belanda maupun negara lain, Ragnar mengakui sangat jarang mendengar suara adzan. Kini ia menikmati sesi latihan saat bersama jajaran timnas Indonesia karena diiringi dengan adzan yang terdengar dari masjid-masjid di sekitaran area lapangan. Bagi saya ini pertama kalinya saya mendengarnya, suara adzan, hari ini dalam sesi latihan, ungkap Wah Haji Ragnar Oratmangoen kepada awak media saat berada di Jakarta lalu. Bagi saya itu adalah hal yang sangat indah, lanjut dia. Dan juga ini menjadi sebuah pengalaman mendengar azan dan ini sangat bagus untuk didengar, tambahnya lagi. Ia juga beruntung bisa membela timnas Indonesia di tengah-tengah pemain mayoritas berstatus sebagai Muslim. Ia tidak merasa keberatan dan terbatas untuk selalu memenuhi kewajiban ibadahnya. Bahwasanya saat Ragnar memperkuat Fortuna Sittard sama sekali tidak memenuhi kebutuhan ibadah puasanya karena bergabung dalam skuad bukan mayoritas Muslim. Ini sangat spesial, saya dengar banyak pemain di tim yang Muslim dan ini jadi pengalaman yang baru, katanya. Pengalaman pertama kali terbang ke Indonesia, Ragnar enggan malu berbagi kisahnya sebagai sosok mualaf di mana baru memeluk agama Islam pada usia 15 tahun. Saya tidak terlahir sebagai Muslim, saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, jelasnya. Mereka membuat saya belajar lebih tentang Tuhan dan bagaimana religi membantumu dalam hidup dan itu yang membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, tandasnya. Bagaimana menurut kalian?